Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pagi-pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Salam dari Kristus, Yesus Tuhan kita. Saya membukakan beberapa ayat firman Tuhan dan membukakan rahasianya kepada kita. Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu dia memberkati kita sesuai dengan kekayaan yang kita miliki dari Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus itu, kalau kita sudah percaya kepadanya, dia diberilah kepada kita, yaitu karunia-karunia itu. Apa karunia itu? Adalah karunia kekayaan yang ada di dalam Yesus itu, dan dia berikan kepada kita. Sehingga kita memiliki karunia, yaitu kekayaan dari Yesus Kristus itu melalui kuasa urapan Roh Kudus, atau karunia-karunia khusus, atau karunia-karunia yang membuat kita, yaitu seperti yang dikatakan, dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Artinya dasar dari berkat-berkat kita itu, atau dasar dari dari apa yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Itulah dasarnya. Dan melalui yaitu karunia yang ada di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Ya, saya sambil menjaga anak-anak dan saya juga saling yaitu mengawasinya. Ya. Kenapa saya katakan begini, Bapak Ibu? Karena kita percaya pada pagi hari ini dengan tema kita, yaitu Bapak Ibu, ya, kita diberkati sesuai dengan karunia-karunia yang kita miliki. Sini, Nogu, sini, jangan diganggu itu ya. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yaitu 7, dikatakan di sini bahwa siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri. Ya, artinya kalau kita berperang maka biayanya sendiri. Jangan aku, sini. Biayanya sendiri adalah dari karunia yang kita miliki, itu adalah karena kita memiliki karunia di dalam yaitu peperangan. Dan dikatakan di sini, siapakah yang akan menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Kalau kita menabur di dalam karunia menanam, maka kita juga mendapatkan hasilnya. Terus atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu? Wah, luar biasa. Karunia untuk yaitu menggembalakan domba, tentu dari hasil susu dari domba itu dia juga yaitu mendapatkan yaitu berkat-berkat, yaitu susu. Ya, susu ya saudara ya. Dan artinya apa yang kita miliki itu yaitu berupa karunia-karunia khusus, ya, kita diberkati dari situ. Ya, kita baca saudara yang mendukung ayat di dalam firman Tuhan ini. Kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ya, kita baca ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, apa kuasa yang bekerja di dalam kita? Itu adalah karunia yang ajaib itu, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang diberikannya kepada kita berupa hikmah dan marifat secara khusus. Manifestasi kuasa Roh Kudus turun di dalam kita. Seperti Daniel itu, ya, di saat dia dekat kepada Tuhan, diteslah bagaimana kepintarannya, dan ditemukan di situ 10 kali lebih pintar daripada itu orang-orang pada masa itu, saudara, adalah orang-orang yang terpintar, Bapak Ibu. Dia lebih pintar 10 kali.
Jadi kesimpulan dari ayat firman Tuhan ini yang kita baca ini, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, yang terakhir tadi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi yang kita doakan ya seberapa hasilnya. Tetapi yang diberikan kepada kita itu adalah suatu karunia kekayaan dari Tuhan sendiri menurut kemuliaannya yang ada di dalam diri kita. Kita diberkati sesuai dengan karunia yang ada pada kita, dan di saat juga Dia memberkati kita itu, apakah kita sudah siap untuk menerima berkat itu dan bisa kita mengarahkan, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Makanya kalau kita bekerja itu harus bekerja seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Maka Tuhan itu mengarahkan berkat-berkat itu kepada kita sehingga bisa kita kelola berkat-berkat itu karena kita dipercaya sebagai bendahara yaitu di bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kesimpulannya adalah janganlah sia-siakan yaitu karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Ya, gunakan itu dengan teliti, dengan sukacita, dan berterima kasih kepada Yesus. Karena Yesus berkata, ya, berikanlah kepada Tuhan Yesus yang menjadi haknya, dan berikanlah yaitu kepada kaisar yaitu yang menjadi miliknya. Tuhan memberkati.